Halo sobat-sobat, jumpa lagi dengan saya Dinang Supriyadi Channel. Nah, pada episode kali ini Kang Dang ingin berbagi ilmu pengetahuan kepada sobat-sobat Kang Dang. Bagaimana cara kita melakukan perlawanan terhadap putusan lelang ketika kita menjadi pihak ketiga yang dirugikan dalam proses pelelangan tersebut. Nah, jadi yang dimaksud pihak ketiga di sini adalah orang yang berkepentingan terhadap perkara yang sedang dilakukan pelelangan. Nah, sebagai contoh, ketika seorang debitur, contohnya itu menganggunkan suatu sertifikat misalnya dalam proses pinjam meminjam kepada suatu perbankan, tapi sertifikat itu adalah sertifikat hak milik ahli waris misalnya. Nah, sedangkan pada saat dianggunkan hanya satu orang yang menjadi penjamin sertifikat tersebut. Nah, sehingga ada pihak lain yang dirugikan gitu. Nah, jadi bagaimana caranya kita melakukan upaya hukum terhadap putusan lelang yang telah dilakukan, lalu kita sebagai pihak itu melakukan upaya hukum. Yang pertama, teman-teman harus menyiapkan sertifikat atau anggunan yang telah menjadi jaminan kepada bank tersebut. Dan yang kedua, kita harus menyiapkan bahwa kita sebagai pihak ahli waris yang ada kaitannya dengan harta warisan yang menjadi anggunan itu. Nah, tentunya harus disertai surat keterangan ahli waris dari desa misalkan yang diketahui camat, lalu silsilah keluarga, lalu ada surat nikah orang tua. Nah, ini untuk membuktikan bahwa harta benda yang menjadi jaminan itu adalah hak milik para ahli waris. Nah, sedangkan yang menganggunkan sertifikat itu hanya satu orang ahli waris, sehingga pihak lain merasa dirugikan. Nah, kalau terlanjur pelaksanaan lelang itu sudah dilakukan dan pemenangnya sudah ada, nah tentu pemenang ini akan menguasai tanah maupun ketika ada bangunan yang menjadi hak dia karena sebagai pemenang lelang dia sudah membeli. Nah, kemudian kita bagaimana cara melakukan perlawanannya? Nah, tentu ini harus melalui proses pengadilan. Nah, gitu. Jadi namanya der den perjet. Kalau istilah hukum perdatanya itu der den perjet. Jadi melakukan perlawanan terhadap lelang karena kita sebagai pihak ketiga yang merasa dirugikan karena ada harta kita atau hak kita sebagai ahli waris dari benda yang menjadi jaminan itu yang telah menjadi objek lelang. Kita ajukan gugatan perlawanan melalui der den perjet kepada pengadilan agar hak-hak kita terhadap benda yang menjadi objek lelang itu diberikan kepada kita selaku pihak ketiga. Nah, meskipun setelah ada putusan lelang nanti hak-hak si para penggugat ini akan dibuktikan di pengadilan seberapa besar hak si para penggugat ini, kalau penggugatnya lebih dari satu orang atau kalau penggugatnya satu orang haknya
berapa dari objek yang telah menjadi suatu perkara di dalam pelelangan. Nah, jadi sekali lagi bagi kita sebagai pihak ketiga yang merasa dirugikan di dalam proses lelang itu upaya hukumnya melalui proses gugatan di pengadilan. Tentu proses keberatan pihak ketiga ini juga harus didasari dengan data-data yang akurat, data yang otentik. Yang pertama, bahwa adanya perjanjian antara pihak debitur yang menganggunkan sertifikat tanah tersebut. Perjanjiannya harus kita pegang. Nah, kemudian tadi hubungan hukum antara kita sebagai pihak yang melakukan perlawanan terhadap proses lelang itu, hubungan hukumnya apa, sebagai ahli waris atau sebagai apa, harus jelas. Nah, kemudian setelah data-datanya kita lengkap, maka melakukan upaya hukum kepada pengadilan agar hak kita ini diberikan. Nanti kita memasukkan gugatan dengan dalil-dalil yang mendasar secara hukum dan kita disertai dengan bukti-bukti yang faktual. Nah, sehingga nanti si pelaksanaan eksekusinya ini akan ditunda dulu oleh pihak pengadilan. Nanti bila memang ada suatu putusan yang telah dilahirkan oleh pengadilan terkait masalah eksekusi, maka eksekusinya itu akan ditunda dulu menunggu bagaimana hasil perlawanan pihak ketiga ini melalui Derden Perjet tadi. Nah, begitu dalam proses peradilan kita ini dikabulkan gugatan-gugatan kita itu, berapa besarnya hak-hak kita dari anggunan yang telah menjadi objek lelang tadi. Nanti bila terjadi suatu putusan pengadilan, maka putusan pengadilan itu akan diperbaiki, karena tentu di dalam proses perlawanan ini harus ada dasar yang kita gugat. Bisa bentuknya gross akta pemenang lelang maupun putusan pengadilan terkait permohonan eksekusi atau pengosongan. Nah, ini yang akan diuji oleh penggugat atau para penggugat perlawanan melalui Derden Perjet tadi. Nah, jadi sobat-sobat juga perlu mengetahui bahwa setiap hal-hal yang merugikan itu tidak bisa dilakukan dengan cara-cara di luar hukum. Jadi kita mesti melakukan upaya hukum sesuai dengan prosedur, karena di negara Indonesia ini sangat terbuka. Ketika ada hak-hak warga negara yang dilanggar dan ada hak-hak warga negara yang merasa dirugikan, tentu harus mendasar, baik berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku maupun disertai dengan bukti-bukti yang akurat. Karena kalau sudah kita berbicara proses persidangan di suatu pengadilan itu, tentu yang diperhatikan itu soal bukti. Jadi bukti yang dimaksud di dalam hukum acara perdata itu yaitu bisa berupa bukti saksi, surat-surat, lalu bukti persangkaan. Ini menjadi bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil kita di dalam suatu
gugatan perlawanan Derden Perjet tadi. Nah, sehingga ketika proses peradilannya kita dimenangkan, maka proses hukum itu yang akan membenahi hak-hak kita selaku penggugat. Nah, namun di dalam suatu proses peradilan perdata itu teman-teman juga perlu diketahui bahwa setelah putusnya di peradilan tingkat pertama juga ada jenjang peradilan tingkat banding misalnya. Jadi bila si pemenang lelang itu tidak puas terhadap putusan pengadilan tadi yang kita menang itu, maka kita ini bisa dilawan dengan upaya banding. Nah, ini akan panjang lagi gitu ya. Nanti terjadilah proses memeriksa, mengadili dan memutus lagi di tingkat banding. Nah, umpama kita di dalam proses peradilan tingkat banding ini kita menjadi pemenang lagi, lalu pihak yang tadi terlawan itu tidak puas, maka bisa melakukan upaya kasasi kepada Mahkamah Agung gitu. Nah, kalau kita menang, maka nanti proses hak-hak kita itu mesti diberikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, begitulah sobat-sobat bagaimana cara bila teman-teman Kang Endang menjadi pihak ketiga dalam suatu proses lelang yang telah dimenangkan oleh seseorang, kemudian kita sebagai pihak yang dirugikan, maka proses perlawanannya itu melalui Derden Perjet ke pengadilan negeri di mana domisili kita berada. Nah, demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.